Shalom, selamat malam Amang Inang, Jemaat HKBP Jati Sampurna dari week 1 hingga week 13 dan Jemaat HKBP Marsada Gunung Putri. Marilah kita beribadah kepada Tuhan, dan sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dalam hati. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 205 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 472 ayat 5. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk pertanyaan malam ini, tertulis dalam Amsal 22 ayat 9 sampai 13. Kita baca secara responsoria. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan semiskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah pembantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 721 ayat 3 sampai 4.
puas mata dapat turun aku asal kau hapus Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pertanyaan kita malam hari ini, topik untuk kita diambil dari Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama melalui topik pertanyaan kita malam hari ini, yaitu rasa takut mengakibatkan praduga negatif. Rasa takut mengakibatkan praduga negatif. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah suatu bagian cerita sejarah Alkitab dalam kitab Kejadian. Setelah Allah menciptakan manusia itu, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, maka Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Dan ada peraturan yang harus mereka ikuti dan jalankan sesuai dengan anjuran Tuhan. Bahwa semua buah, semua pohon yang ada di taman itu boleh mereka nikmati, boleh mereka makan, kecuali pohon kehidupan yang berada di tengah-tengah pohon, di tengah-tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan benar. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih, di sana kita melihat bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia. Dan Allah menginginkan bahwa manusia itu harus patuh, tunduk kepada Tuhan. Nah sekarang Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia supaya manusia itu memiliki rasa takut. Supaya manusia itu diajari untuk memiliki kepatuhan. Karena itulah Tuhan memberi perintah. Dan inilah perintah pertama yang kita baca dalam Alkitab, disampaikan Tuhan kepada manusia. Larangan untuk memakan buah pohon yang berada di tengah-tengah taman itu. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya segala kesempatan manusia itu berada di taman itu, mereka itu hidup bersama, menikmati segala kemuliaan Tuhan melalui alam ciptaan yang asri, tempat yang damai,
Di sana juga binatang-binatang, tidak ada yang merugikan manusia. Pada awal dari penciptaan itu, segala sesuatu yang diciptakan Allah yang baik adanya itu menguntungkan bagi manusia. Nah, saat itu manusia mengalami suatu pergeseran pikiran oleh karena keinginannya. Jadi boleh tanda kutip Amang dan Inang, oleh karena keinginannya, kehendak yang ada dalam dirinya, sehingga mereka menentang Allah dengan cara melanggar aturan-aturan dari Tuhan. Jika ada pelanggaran, maka ada konsekuensi yang akan diterima terhadap pelanggaran itu. Nah, itu kita lihat dalam nats ini, timbul rasa takut dalam diri mereka. Pada ayat 8, ketika Allah memanggil mereka, dikatakan lalu mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi dari Allah karena mereka ketakutan. Kesadaran awal timbul dalam diri manusia itu, mereka benar-benar tahu bahwa mereka telah memberontak terhadap Tuhan, dan inilah awal pemberontakan manusia. Sehingga sampai dengan saat ini, kecenderungan untuk berbuat dosa itu selalu ada dalam diri manusia, dan timbullah rasa curiga atau praduga negatif. Karena rasa takut itu timbul praduga negatif atau kecurigaan. Ketika Allah memanggil, apa yang akan Tuhan sampaikan kepada mereka? Apakah Tuhan langsung menghakimi atau menghukum? Nah, itu yang mungkin ada dalam pikiran mereka. Tetapi kita melihat pada saat itu Tuhan Allah memanggil bukan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi untuk meminta pertanggungjawaban. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harus ada nilai yang mereka bayar oleh karena dosa mereka. Dan saat itu mereka malu di hadapan Tuhan karena mereka telanjang. Mereka tidak memiliki batasan lagi dengan Tuhan, dan mereka sudah menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Nah, Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal demikian itu memunculkan awal bagi setiap orang. Rasa takut mengakibatkan praduga bagi orang percaya untuk takut terhadap hukuman. Kita melihat kecenderungan berdosa itu akhirnya muncul setelah kejadian 3 ini, setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Kecurigaan atau praduga negatif memunculkan pikiran marsura-sura dalam bahasa Batak, dikejar bayangan atau dieak kaliluna. Kalau orang melakukan dosa, pastinya dia tidak akan bisa tertidur dengan nyaman, dia tidak tenang, dia akan selalu gelisah. Karena apa? Karena rasa takut akibat dosa itu mengakibatkan praduga negatif. Karena itulah Amang dan Inang, dapatkah kita mengatakan supaya kita memunculkan hanya praduga positif saja dalam pikiran kita? Kalau kita menjaga kelakuan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak akan muncul praduga negatif. Tapi ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka kita melihat bahwa kita akan selalu dikejar bayangan. Kita akan selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Bahkan kita akan selalu khawatir
Jangan-jangan tangan kita akan selalu dingin, jantung kita berdegup kencang oleh karena rasa takut akibat perbuatan dosa itu. Lalu apa yang harus manusia itu lakukan untuk menghindari itu? Lakukanlah kehendak Tuhan, lakukanlah perintahnya, berserahlah kepada Tuhan. Lihatlah kemuliaan Tuhan melalui kehadiran anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Keselamatan itu ada pada diri kita. Jangan buang sia-sia kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam masa pandemi ini, kecurigaan itu akan muncul juga. Kecurigaan terhadap teman-teman kita, kecurigaan terhadap orang yang lain. Tapi kecurigaan itu jangan praduga negatif, praduga positif. Kalau dikatakan kita harus pakai masker, tujuannya adalah supaya jangan saya menyebarkan COVID kepada teman saya. Itu praduga positif. Praduga negatifnya adalah ketika saya memakai masker supaya jangan teman saya yang menyebarkan virus itu kepada saya. Itu yang negatifnya. Jadi selalu berpikir hal jelek, hal buruk terjadi dari diri orang lain. Tetapi praduga positifnya adalah kita sebagai orang percaya diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh kita. Karena kita begitu mengasihi teman kita, maka praduga positif yang lahir dalam diri kita adalah mengatakan, saya pakai masker supaya saya, seandainya saya adalah OTG, akibat pandemi ini OTG, orang tanpa gejala, maka saya tidak akan menyebarkan virus itu kepada teman. Praduga positifnya adalah saya mampu menjaga kesehatan teman saya dan tidak menyebarkan hal buruk kepada teman saya. Tapi praduga negatifnya adalah kita menganggap bahwa semua teman-teman kita ini semua terjangkit COVID, mereka kena COVID, dan saya pakai masker untuk menghindari saya dari sana. Nah, dua hal itu selalu ada dalam diri kita. Tapi kalau kita orang percaya, Amang dan Inang, jangan takut datang ke gereja. Kita semua duduk dengan baik, protokol kesehatan berjalan dengan baik kok. Kita semua pakai masker kok. Nah, bagaimana dengan kantor? Di kantor juga kita boleh pergi ke kantor, boleh bekerja, tapi tetap ingat, COVID itu tidak akan terhindar lagi, tidak akan pergi lagi dari dunia ini sekuat apapun kita mengusir. Tapi berdamailah dengan COVID. COVID itu ada di samping saya, ada di sekitar saya, bahkan ada di mulut saya. Tapi bagaimana saya menjaga supaya jangan banyak korban, apalagi orang-orang yang lemah, yang lebih lemah fisiknya dari saya. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, orang yang taat pada Tuhan, orang yang taat pada Kristus akan menunjukkan dalam diri kita ada kemuliaan Allah, yaitu kita masing-masing menjaga keselamatan teman kita. Kenikmatan bukan hanya sesaat saja yang kita pikirkan, tetapi kita akan berpikir kesejahteraan bersama, kesehatan bersama, keselamatan bersama. Demikian kita orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk diselamatkan, akan ikut juga menyelamatkan dunia ini dengan patuh dan taat kepada Tuhan. Kiranya firman ini membantu dan menolong kita untuk memahami keadaan saat ini. Ini bukan dosa siapa datang ke dunia ini, tapi gejala alam sekali 100 tahun mendatangkan penyakit, dan manusia yang diciptakan Allah segambar dengan Allah dan yang diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya harus menyadari bahwa kita diberikan hikmat dan akal budi. Itu yang kita pakai, itu yang harus kita pergunakan. Jangan hanya keinginan kita sendiri yang selalu kita umbar-umbar, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa seperti Adam dan Hawa itu. Mereka melanggar perintah Tuhan. Nah, kita semua menjadi orang-orang yang taat, dan melalui masa pandemi ini kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan,
Hal apa? Kemuliaan seperti apa yang mau tunjukkan, yang mau Tuhan tunjukkan kepada kami orang percaya saat ini? Apa yang kau kehendaki untuk kami lakukan? Bukan apa yang saya kehendaki, itu yang harus saya lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita melewati hari-hari hidup kita di dalam rasa takut kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Amin. Kita mulai diskusi kita. Karena itu kami sampaikan kepada Amang Sintua kita memimpin kita dalam diskusi kita malam hari ini. Terima kasih buat Inang Pendeta yang telah menyampaikan firman Allah. Sekarang saatnya buat jemaat untuk mengajukan pertanyaan ataupun sharing tentang topik ibadah kita malam hari ini, yaitu rasa takut mengakibatkan praduga negatif. Untuk itu kami sampaikan kepada jemaat untuk menyampaikan pertanyaan atau sharingnya. Terima kasih. Terima kasih Inang Pendeta. Saya sependapat yang Inang katakan, rasa takut itu memang kita harus lawan secara umum. Ketika kita mempunyai kekuatan positif, maka yang akan kita terima kembali nanti buat kita juga aura positif itu kembali. Seperti kita masuk ke dalam goa, ketika kita berteriak memantulkan suara, maka suara yang kita keluarkan itu akan kembali lagi dengan nada yang sama. Yang jadi pertanyaan buat saya, Inang, bagaimana menyikapi tentang kekhawatiran dan ketakutan ini? Seringkali Tuhan sudah melarang kita untuk berbuat satu hal yang tidak baik, tetapi seringkali kita melanggar juga berulang-ulang. Apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi sikap-sikap kita ini seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang kadang-kala kita seringkali bilang, nanti sajalah, saya mau dekat sama Tuhan lah, karena sekarang dekat sama Tuhan berbuat salah lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi rasa seperti itu, Inang? Terima kasih. Ya, langsung aja ini. Iya. Terima kasih sekali buat Amang Siagian. Artinya Amang sangat menyimak dari apa yang kita katakan saat ini, bahwa memang rasa takut itu harus dilawan. Dan rasa takut positif tadi, kita mungkin masih mengingat 3 minggu yang lalu dalam pertanyaan 2 minggu yang lalu ya, dalam pertanyaan kita, Amang Pendeta Resort kita telah menyampaikan kepada kita tentang rasa takut positif dan rasa takut negatif. Rasa takut positif itu pada waktu itu diibaratkan seperti anak yang mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan rasa takut akibat hukuman dari gurunya atau nilainya jelek, membuat anak itu jadi pinter. Itulah rasa takut positif. Tapi rasa takut negatif adalah yang dialami oleh Adam dan Eva pada waktu itu, Adam dan Hawa. Di mana mereka, Tuhan masih memanggil nama saja, mereka sudah sangat takut. Karena apa? Karena mereka curiga, punya praduga negatif bahwa Tuhan akan menghukum mereka, dan mereka tahu bahwa mereka sudah melakukan dosa. Nah, bagaimana cara terhindar dari rasa takut itu? Maka lakukanlah hanya pekerjaan-pekerjaan baik saja. Ambillah keuntungan memang yang benar-benar menjadi hak kita, supaya kita tidak takut terhadap apapun. Berani karena benar, takut karena salah. Nah, itulah cara terhindar. Berani karena benar, takut karena salah. Begitulah Amang cara kita terhindar. Jadi Yesus sudah mengajari kita untuk selalu berani berbuat yang benar, dan kita menjauhi larangan Tuhan untuk tidak berbuat dosa. Maka keselamatan itu akan menjadi milik kita. Songonima pinasa tu tonga-tonga ta Amang. Mulai tema di kita. Mau tungarong lupe, kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau sudah tidak ada, kami serahkan kembali ke Inang Pendeta. Ya. Terima kasih untuk kita. Kalau tidak ada lagi yang mau kita bahas tentang hal ini, Amang dan Inang, marilah kita jaga kemuliaan Tuhan dalam diri kita, di mana Allah bekerja melalui pribadi kita masing-masing.
Kita jagalah kekudusan, kesucian dari perintah Tuhan itu kepada kita. Kita diajari untuk selalu berbuat baik, tidak menentang Allah. Supaya kita tidak dihinggapi oleh praduga negatif. Pada masa-masa pandemi ini apa yang harus kita pikirkan? Seperti yang saya katakan tadi, kita disuruh pakai masker, disuruh cuci tangan, supaya kita jangan menjangkitkan kepada orang lain. Itu yang positif. Yang negatif tadi, kita berpikir jangan-jangan orang akan menyebarkan kepada saya. Jadi positifnya yang selalu kita pikirkan. Itulah anjuran dari Nats ini kepada kita. Dan hal lain juga yang diinginkan oleh Nats ini kepada kita adalah Amang dan Inang, Jemaat HKBP Jati Sampurna, mohonlah kita sadar dengan keberadaan kita. Kita selamat sampai dengan saat ini oleh karena belas kasihan Tuhan. Karena itu datanglah berdoa kepada Tuhan. Mengapa makan di restoran kita tidak takut? Mengapa jalan-jalan ke tempat piknik kita tidak takut? Tapi kita lebih takut datang ke gereja. Bukankah penyebaran COVID itu lebih bebas di restoran, di tempat makan, dan di tempat wisata daripada di gereja kita? Gereja kita telah menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kita hanya datang ke gereja hanya 1 jam saja. Berjalan dan pulang 1 jam. Hanya 2 jam saja dalam 1 minggu yang Tuhan telah tetapkan berikan waktu kepada kita. 7 hari dalam seminggu kali 24 jam Tuhan hanya meminta 2 jam pengorbanan kita untuk mengenal Dia, untuk mendengarkan Dia. Sebab tanpa firman Tuhan kita akan selalu berakibat buruk kemanapun kita berada. Kita tidak akan menyenangkan, tidak akan menjadi berkat, tetapi kita akan menjadi kutuk. Awal kutuk bagi manusia diciptakan oleh Adam dan Hawa, dan mereka saling menyalahkan. Dan itu sampai dengan saat ini selalu terjadi. Bagaimana cara terhindar dari itu? Datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan. Di sana kita akan ditenangkan, hati kita akan diteduhkan, iman kita akan semakin dikuatkan, dan kita akan mau mendengarkan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja memimpin kita dalam setiap langkah kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha kudus atas berkat perlindungan penyertaan-Mu yang kami terima sampai dengan saat ini. Kegagalan demi kegagalan telah kami lewati dan kami menang oleh karena kuasa Tuhan dan firman yang bekerja dalam diri kami. Saat ini Tuhan, kami diingatkan kembali tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa yang membuat manusia selalu cenderung berbuat dosa dan selalu berpraduga negatif. Hari ini dengan firman-Mu kami dikuatkan pada masa pandemi ini. Kami akan selalu berpikir positif yang akan meningkatkan imun kami. Di mana ketika kami melakukan kehendak-Mu melalui patuh terhadap pemerintah kami, di sana kami telah menyelamatkan jiwa-jiwa dari orang yang di sekitar kami. Oleh karena kami menjaga kesehatan kami dan tidak membuat yang lain itu ikut menderita. Itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kami orang percaya. Kami akan selalu melakukan yang benar karena kami tidak salah. Kami akan selalu berjuang untuk hidup kami. Kami akan selalu berani karena benar dan tidak ada rasa takut karena kami tidak melakukan suatu kesalahan. Untuk terhindar dari segala niat-niat buruk dan kesalahan, Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami. Bapa, ampuni kami atas kelemahan kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 3 dan 6.
Mari kita sehati dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami lepas hari, dan kami selalu berada di dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa yang di surga, pada hari ini Tuhan kami bersyukur, pada malam ini kami boleh mengadakan acara pertangyangan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, agar kami semakin tekun, semakin taat di dalam ibadah kami, di dalam saat teduh kami, di dalam kegiatan kami, melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu. Bapa yang di surga, pada hari ini kami mau berdoa untuk doa syafaat kami pada malam ini Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk HKBP Jati Sampurna Tuhan, jemaat HKBP Jati Sampurna, saudara-saudara kami dimanapun berada, Amang dan Inang pendeta kami yang telah melayani kami, memberikan kami firman-Mu Tuhan, mengasihi kami di dalam jemaat HKBP Jati Sampurna. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, kami berdoa untuk para pengurus gereja dan para panitia-panitia yang ada di dalam gereja. Kiranya Engkau berkati Tuhan kami semua, kiranya Engkau memberikan kami ketulusan hati, kekuatan di dalam beribadah dan tidak takut akan segala hal yang telah terjadi saat ini. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberikan kami semua kesehatan, memberikan kami praduga positif apapun yang kami alami saat ini, baik pandemi COVID-19 atau hal-hal lainnya yang sedang mewabah Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar kami tidak takut, agar kami mempunyai semangat yang positif untuk selalu maju di dalam pelayanan kami, di dalam ibadah kami, di dalam kegiatan kami hari lepas hari, dan kami mau mengandalkan Tuhan saja di dalam setiap langkah kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sedang belajar online Tuhan saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan di dalam keterbatasan mereka, di dalam mengikuti pelajaran, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan mereka kemampuan Tuhan. Engkau memberikan mereka juga kepintaran menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka di masa muda mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami dimanapun berada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, agar kami selalu takut akan Tuhan dan berpegang teguh pada Engkau saja. Bapa yang di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden serta jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan, dan lingkungan RT RW Tuhan. Kiranya Engkau berkati semua Tuhan di dalam mengatasi wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Di dalam keterbatasan mereka, kiranya Engkau memberikan mereka kebijaksanaan di dalam memimpin kami semua sebagai warga negara. Berkati Tuhan agar COVID-19 ini Tuhan membuat mereka semakin erat bersatu di dalam membantu masyarakat mengatasi ini semua. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk perekonomian negara kami. Kiranya Engkau berkati Tuhan segala hal yang kami dengar tentang resesi atau apapun juga Tuhan yang kadang-kadang membuat kami khawatir. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami anak-anak Tuhan tidak akan khawatir lagi, karena kami akan diberikan kemampuan baik dari segi materi maupun dari segi spiritual kami Tuhan, sehingga kami mampu menjalani ini semua. Karena kami yakin dan percaya kami mempunyai Allah yang sanggup memberikan kami apa yang kami butuhkan, tetapi yang Engkau kehendaki. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk situasi saat ini Tuhan, agar kami mempunyai hati yang saling mengasihi satu sama lain, dan kami tidak meninggalkan ibadah kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan di dalam pertemuan ibadah kami memiliki kekuatan satu dengan yang lainnya, saling memiliki hal-hal yang sanggup memberikan kami semangat lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan sisa hari kami, dan selanjutnya kami akan beraktivitas keesokan harinya. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, Engkau memberikan kami perlindungan yang nyata, karena malaikat-Mu berada di sekitar kami, menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan melayani Engkau dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sambil menyerahkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 463 ayat 1 dan 2.
supasumtongosanmu hino hatami surutan dinabadiya bosur maban rohaki agunmu sanggup bantu rohaku unang sayulan manete gohi sanggup diriku buat maaf kapangamat unang songsong dalani muali ayang uluan riko dagi rohaki unmu sungguh batu rohaku ulang sayulang manete bohi sandok diriku. Kita tutup pertanyaan kita, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.